Kita masuk ke contoh soal yang pertama untuk KD32, yaitu tentang listrik statis. Nah, yang pertama, bola pejal di samping memiliki muatan yang sama di semua titik. Apabila kuat medan di titik B adalah E, kuat medan listrik di titik C adalah, nah di sini kan soalnya hanya sampai C. Karena kita sudah mempelajari kuat medan yang berada di dalam bola pejal, kemudian berada di permukaannya dan juga berada di luar, maka kita cari saja masing-masingnya. Nah, yang pertama kita harus ketahui dulu bahwa titik A itu berada di dalam bola, kemudian titik B itu berada di luar bola. Nah, yang titik C berada tepat di permukaan bola. Nah, kalau misalkan kita anggap jari-jari si bola pejal ini sebesar R, kemudian posisi di masing-masing titik ini kita simbolkan dengan R kecil. Nah, kalau di dalam bola berarti R kecilnya lebih kecil daripada R besar karena dia berada di dalam bolanya. Nah, misalnya di sini di titik C ini tepat di permukaan, ini sebesar R jaraknya dari pusat bola. Nah, berarti kalau di semua titik yang jaraknya lebih kecil daripada jari-jari bola, berarti itu kita anggap berada di dalam bola, yang artinya R kecilnya itu lebih kecil daripada R besar. Nah, kalau berada di luar bola, misalnya titik B, berarti si R kecil atau posisi yang kita tinjau itu berada lebih jauh daripada jari-jari bolanya. Berarti R kecil lebih besar daripada R besar. Nah, untuk yang di permukaan bola berarti tepat berada di permukaan yang jaraknya sebesar R dari pusat bola. Berarti di sini R kecil atau titik yang kita tinjau itu sama dengan R besar. Nah, masing-masing medan listrik di titik A, titik B, dan titik C ini berbeda. Nah, kita sudah mempelajari sebelumnya bahwa medan listrik di dalam bola itu besarnya sama dengan kaki per R kuadrat. Medan listrik di luar bola besarnya sama dengan kaki per R kecil kuadrat. Sedangkan untuk di permukaan bola, medan listriknya sama dengan kaki per R besar kuadrat. Jadi artinya medan listrik yang berada di permukaan bola dan semua titik yang berada di dalam bola itu besarnya sama, yaitu sebesar kaki per R kuadrat. Nah, kalau misalkan medan listriknya berada di luar bola, maka medan listriknya bernilai kaki per R kecil kuadrat. Nah, itu harus dipahami beda R besar dan R kecil. Nah, ya untuk yang titik A, medan listrik di titik A sama dengan kaki per R kuadrat. Berarti, nah di sini kita tidak tahu kaki per R kuadrat itu nilainya berapa, ya. Nah, berarti coba kita cari dulu medan listrik di titik B untuk mencari berapa nilai Q-nya. Karena di sini yang ada masih R-nya. Nah, katanya ini kita tinggalkan dulu. Katanya medan listrik di titik B itu bernilai sebesar E. Oke. Nah, medan listrik di titik B ini besarnya sebesar K Q per R kuadrat sama dengan E. Nah, berarti K Q per R kecilnya, R kecil berarti di titik B adalah jarak dari pusat sampai ke titik B itu sebesar 10 cm. Berarti 10 dikali 10 pangkat minus 2 dikuadratkan sama dengan E. Nah, berarti K dikali Q sama dengan 10 dikuadratkan 100 dikali. Nah, ini kan kalau misalkan awalnya di bawah dipindahkan ruas ke samping, itu kali silang, jadinya dia di atas. 10 dikuadratkan 100, 10 pangkat minus 2 dikuadratkan 10 pangkat minus 4 dikali E. Nah, berarti setiap nilai K dikali Q nilainya sebesar 100 dikali 10 pangkat minus 4 E. Nah, ini yang akan kita jadikan acuan untuk mencari medan listrik di titik A. Medan listrik di titik B sudah diketahui. Kemudian medan listrik di titik
C. Kita ulang lagi, medan listrik di titik A sama dengan K/Q per R kuadrat. Nah, nilai K/Q ini nilainya adalah sebesar 100 dikali 10 pangkat minus 4 E per R. R-nya ini sama dengan jari-jari si bola konduktor ya, di titik A. Di titik A, walaupun titik A ini berada di dalam bola, akan tetapi untuk mencari medannya sama dengan medan di permukaan bola. Berarti R yang kita masukkan adalah R besar. R besar di sini adalah jari-jari si bola sebesar 2,5 cm. Nah, berarti R di sini 2,5 cm sama dengan 2,5 dikali 10 pangkat minus 2 dikuadratkan. 100 dikali 10 pangkat minus 4 E per 2,5 dikuadratkan 6,25 dikali 10 pangkat minus 2 kuadrat minus 4. Nah, ini bisa habis. Nah, kemudian untuk medan listrik di titik A ini berarti sama dengan 100 per 6,25 E. Nah, 100 dibagi 6,25 ini kita sederhanakan saja. Misalnya di sini 100 per 6,25 ini adalah 12,5 per 2. Karena kita tidak pakai kalkulator, kita sederhanakan saja. Sama dengan 100 dikali 2 per 12,5 E. Nah, 100 bagi 12,5 ini 8. 8 kali 2, 16. Berarti 16E. Maka medan listrik di titik A adalah sebesar 16E. Nah, kemudian medan titik di titik C. Karena bola ini adalah bola pejal, maka medan listrik di dalam maupun di permukaan bola adalah sama. Berarti medan listrik di titik C itu sama dengan medan listrik di titik A. Nah, medan listrik di titik A kita sudah tahu tadi besarnya sebesar 16E. Maka medan listrik di titik C sama dengan medan listrik di titik A sama dengan 16E. Lanjut soal kedua, yaitu tentang potensial listrik. Nah, coba diperhatikan. Perhatikan gambar di samping. Jika K atau konstanta Coulomb 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb kuadrat, tentukan potensial listrik di titik P. Nah, ini titik P. Bisa kita lihat potensial listrik di titik P. Nah, ingat potensial ini adalah suatu besaran yang bersifat skalar. Artinya dia hanya punya nilai. Kalau misalkan besarnya ini adalah besaran skalar, maka tanda positif dan negatif dari muatan harus dipertimbangkan ya. Nah, jadi untuk medan listrik di titik P ini merupakan potensial listrik di titik P ini merupakan jumlah total potensial dari seluruh muatan yang ada di sekitarnya. Nah, jadi besar potensial total di titik P adalah potensial yang dihasilkan oleh muatan 14 mikrokulom, 14 kali 10 pangkat minus 8 kulom, minus 24 dan positif 12. Nah, jadi medan listrik di titik P adalah medan listrik di titik, misalnya kita anggap ini muatan 1, ini muatan 2, ini muatan 3. Berarti V1 ditambah V2 ditambah V3. Nah, untuk potensial listrik kita sudah tahu bisa kita dapatkan dengan Q, karena di sini potensial 1 berarti Q-nya Q1 per R-nya juga jaraknya ke titik 1. Nah, Q per R ditambah V2 Q2 per R2. Potensial 3 juga Q3 per R3. Nah, karena di sini K-nya semuanya sama, bisa kita keluarkan K dikali. Ini tinggal Q1 per R1 ditambah Q2 per R2 ditambah Q3 per R3. K nilainya 9 dikali 10 pangkat 9. Q1, nah Q1 kita anggap tadi 14 kali 10 pangkat minus 8. 14 kali 10 pangkat min 8 per R1 ini adalah jarak titik P dengan muatan 1. Besarnya sebesar 8 cm. 8 cm. Nah, berarti 8
dikali 10 pangkat minus 2 ditambah Q2 itu muatannya minus 24, min 24 kali 10 pangkat minus 8. Ingat ini harus kita masukkan per R2 jarak titik P ke muatan 2 16 cm, 16 kali 10 pangkat minus 2 ditambah Q3 12 kali 10 pangkat minus 8 per jaraknya 8 cm, 8 kali 10 pangkat minus 2. 9 dikali 10 pangkat 9. Nah, di sini 8, 16, dan 8 berarti KPK-nya adalah 16. 16 kali 10 pangkat minus 2. 16 dibagi 8, 2 kali 14, 28 kali 10 pangkat minus 8. Ingat ya, 16 kali 10 pangkat minus 2 dibagi 8 kali 10 pangkat minus 2. Minus 2-nya saling meniadakan. 16 bagi 8, 2 dikali 14. Ini 16 bagi 16, 1 kali minus 24, berarti minus 24 kali 10 pangkat minus 8, ditambah 16 bagi 8, 2 kali 12, 24 kali 10 pangkat minus 8. 9 dikali 10 pangkat 9 sama dengan 28 dikurang 24, 4 ditambah 24, berarti 28 kali 10 pangkat minus 8 per 16 kali 10 pangkat minus 2. 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 28 dan 16 sama-sama bisa kita bagi 4. Ini dapatnya 7, ini dapatnya 4. 7 kali 10 pangkat minus 8 per 4 kali 10 pangkat minus 2. Kita kumpulkan semuanya yang angka bulat. 9 kali 7, 63. Berarti 63 per 4 dikali 10 pangkat. 9 dengan minus 8 kan pangkatnya dikali. Kalau pangkat dikali berarti pangkatnya ditambah. 9 ditambah min 8. Ini bagi maka dia kurang. Kurang min 2. Berarti hasilnya 63 per 4 dikali 10 dipangkatkan. 9 tambah minus 8, 1 kurang minus 2 pangkat 3 volt. Ini hasilnya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Dua muatan listrik masing-masing 3 mikrokulom dan 6 mikrokulom diletakkan pada jarak 3 cm. Jika konstanta dielektrik sebesar 9 kali 10 pangkat 9, tentukan energi potensial kedua muatan. Berarti kita tahu Q1 sama dengan 3 mikrokulom sama dengan 3 kali 10 pangkat minus 6 kulom. Q2 sama dengan 6 mikrokulom sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 6 kulom. Konstanta dielektrik, ini konstanta kulom maksudnya ya. K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian yang ditanya energi potensial. Nah, energi potensial di antara dua buah partikel bermuatan bisa kita cari dengan menggunakan rumus K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Nah, R di sini adalah, R-nya tidak dikuadratkan. R di sini adalah jarak pisah kedua muatan. Nah, kita tahu kedua muatan ini tadi berpisah sejarak 3 cm. 3 cm sama dengan 3 kali 10 pangkat minus 2 meter. 9 dikali 10 pangkat 9 dikali Q1. Nah, dua-duanya positif, berarti 3 kali 10 pangkat minus 6 dikali 6 kali 10 pangkat minus 6 per jarak pisahnya 3 dikali 10 pangkat minus 2. Ini ada 3, ini ada 3. 9 dikali 6, 54 dikali 10 pangkat. 9 ditambah minus 6, 3 ditambah minus 6, minus 3, minus 3 dikurang minus 2, minus 1. Ingat ya, minus 3 dikurang minus 2, berarti minus 3 ditambah 2, minus 1. Berarti 54 kali 10 pangkat minus 1, kalau pangkatnya negatif berarti komanya digeser ke kiri. Nah, berarti di sini agar pangkat negatifnya ini hilang, berarti ini juga sama dengan 5,4 energi potensial ya, ini bukan medan. Energi potensial itu satuannya dalam joule. Baik, kita masuk ke soal yang keempat, ini tentang rangkaian kapasitor. Nah, silakan diperhatikan gambarnya. Jadi ini masing-masing kapasitor ini memiliki kapasitas kapasitor sebesar 5 mikrofarad.
Kemudian yang diminta di sini adalah kapasitas pengganti total dari rangkaian, kemudian muatan total, juga energi yang tersimpan di dalam rangkaian. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Silahkan diperhatikan. Jadi, untuk mengerjakannya, kita harus tahu hubungan masing-masing kapasitor. Nah, misalnya 1 dengan 2 ini paralel, 4 dengan 5 paralel, 6 dengan 7 itu seri. Kita selesaikan dulu yang paling memiliki hubungan yang paling dekat atau kekerabatan yang paling dekat. Nah, yang pertama misalnya C12 itu paralel. Nah, untuk kapasitor paralel, untuk mencari rangkaian pengganti paralel itu C paralel untuk 12 sama dengan C1 ditambah C2. Karena masing-masing nilai kapasitornya 5 mikrofarad, langsung kita masukkan 5 mikrofarad ditambah 5 mikrofarad sama dengan 10 mikrofarad. Nah, kemudian 4 dengan 5 juga paralel. Berarti C45, C4 ditambah C5. Ingat ya, untuk kapasitor itu kebalikan dengan rumus resistor. C4 5 mikrofarad ditambah 5 mikrofarad sama dengan 10 mikrofarad. Nah, kemudian yang dekat lagi 6 sama 7. C67 itu seri. Berarti 1 per C67 sama dengan 1 per C6 ditambah 1 per C7. Sama dengan 1 per 5 mikrofarad ditambah 1 per 5 mikrofarad. 2 per 5 mikrofarad, berarti C67 sama dengan 5 per 2 mikrofarad sama dengan 2,5 mikrofarad. Nah, rangkaiannya itu tidak lagi menjadi rangkaian seperti yang kita lihat pada soal. Nah, rangkaiannya akan berubah. C12 sudah bergabung, berarti ini C12. Kemudian C3 tetap, C3. 45 sudah bergabung, C45. Kemudian yang di bawah 67 juga sudah bergabung, C67. Nah, kita lihat lagi bagian atas 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah rangkaiannya seri. Berarti kita cari kapasitor penggantinya. C12, C3, C45 ini seri. Maka 1 per C gabungan 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan 1 per C12 ditambah 1 per C3 ditambah 1 per C45 sama dengan 1 per 12 kita dapatkan nilainya tadi 10, 45 juga 10, C12 10 mikrofarad, C3 karena masih sendiri 5 mikrofarad, C45 kita dapatkan tadi juga 10, 1 per 10 mikrofarad. Penyebutnya kita samakan 10 mikrofarad, 10 dibagi 10 1, 10 bagi 5 2, 10 bagi 10 1. Berarti sama dengan 5 per 10 mikrofarad. Maka C1, 2, 3, 4, 5 sama dengan, tinggal dibalikkan, 10 per 5 mikrofarad sama dengan 2 mikrofarad. Nah, gambarnya berubah menjadi gambar yang lebih sederhana. 1, 2, 3, 4, 5 sudah digabungkan menjadi satu kapasitor, kemudian 67 juga sudah bergabung. C1, 2, 3, 4, 5, C67. 1, 2, 3, 4, 5 dengan 67 ini paralel. Berarti C1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dua-duanya adalah paralel. Paralel yang terdiri dari gabungan 1, 2, 3, 4, 5 dan 67. Berarti sama dengan C1, 2, 3, 4, 5 ditambah C67. Gabungan 1, 2, 3, 4, 5 kita dapatkan 2 mikrofarad. 2 mikrofarad ditambah C67 kita dapatkan tadi 2,5. 2,5 mikrofarad. Nah, berarti gabungannya adalah 2 tambah 2,5, 4,5 mikrofarad. Ini kapasitas kapasitor pengganti. Nah, yang kedua, ini yang pertama. Yang kedua katanya muatan total, Q total. Ingat hubungan antara muatan dengan kapasitas kapasitor.
C sama dengan Q per V. Nah, kalau C-nya total atau pengganti dari rangkaian, Q-nya juga total, V-nya juga yang total. Nah, kita lihat bahwa tegangan total dalam rangkaian ini adalah 12 volt. Berarti Q total sama dengan C total dikali V total. C total dikali V total. Nah, C total adalah C pengganti yang kita dapatkan dari seluruh kapasitor. Dapatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gabungan semuanya adalah 4,5. Berarti 4,5 mikrofarad dikali V totalnya tadi 12 volt. Nah, satuan untuk kapasitor itu adalah farad, bukan mikrofarad. Berarti harus kita ubah 4,5 dikali 10 pangkat minus 6 farad dikali 12 volt. Nah, 4,5 dikali 12, 4 kali 12, 48, 0,5 dikali 12 itu 6, 48 tambah 6, 54. Berarti 54 kali 10 pangkat minus 6. Nah, karena satuan ini sudah kita ubah, maka muatan itu sudah bisa kita buat satuannya dalam kulom. Nah, ini muatan total. Nah, yang terakhir adalah energi. Energi yang tersimpan atau energi potensial yang tersimpan dalam kapasitor. Nah, untuk energi dalam kapasitor E sama dengan setengah CV kuadrat. Berarti setengah, karena total maka C-nya harus total, V-nya juga total. Setengah C total tadi adalah 4,5 mikrofarad. 4,5 mikrofarad berarti 4,5 kali 10 pangkat minus 6 dikali V adalah tegangan. Tegangannya tadi 12 kuadrat sama dengan setengah dikali 4,5 dikali 10 pangkat minus 6 dikali 144 sama dengan 144 dibagi 2 72 berarti 4,5 dikali 10 pangkat minus 6 dikali 72. Nah, ini berapa hasilnya? 4,5 kan sama dengan 9 per 2. 9 per 2 dikali 10 pangkat minus 6 dikali 72. 72 dibagi 2, 36. Nah, 36 dikali 9. Cara paling mudah untuk mengkali dengan 9 adalah kalikan saja dengan 10 dulu. 10 kali 3, 6, 360. Kemudian karena di sini 9, berarti kan 9 itu adalah 1 kurangnya dari 10. Kurang sebesar 36. Kurang sebesar 1 dikali 36. 360 dikurang 36. 324 kali 10 pangkat minus 6 Joule.